Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelan-pelan, gak masalah. Nanti ada sebelah ganggu juga. Kita slow saja. Semangat ya. Oke, saya tagih ya. Nanti kalau angop-angop, awas. Tapi ngantuk biasanya. Nah, kan? Ini jam-jam rawan jam segini ya. Oke, jam rawan. Oke, nanti saya ulang ini sesi kedua. Jadi ini langsung tampil di mesin. Nanti kita kenalan sama mesinnya, bagian-bagian yang bulan tadi mana, bintang mana, ya kan, bumi rotasi mana nanti ya. Oke, yang pertama ya inilah namanya mesin. Mesin ini sangat komplit sekali kerusakannya, karena emang mesin ini agak manja ya. Lain halnya dengan mesin hexpad. Mesin hexpad yang saya maksud itu mesin pabrikan yang pakai dinamo gede. Nah, karena itu didesain sudah sekian rupa, sudah handal, juga sudah ada minyak otomatisnya, suaranya juga lebih redam ya, nggak kayak ini. Itu dari harga pun beda. Kalau ini paling sekitar 2 juta ya, kalau mesin besar itu sampai 6 jutaan. Oke, barunya. Jadi harga pun menyesuaikan ya, menyesuaikan kualitas gitu ya. Tapi itu nggak bisa dibawa ke pelosok karena harus menggunakan arus listrik. Kalau ini kan bisa digoes. Apa namanya? Nah, digayung ya. Kita harus menguasai mesin ya. Usahakan emang kondisi kita emang lagi free. Kalau otak kita lagi berantakan, mesin akan mengikuti. Nanti ke depannya, jika mesin sudah diservis semua, ketika sudah dipegang satu-satu, ketika rusak harus selesaikan ya. Jangan pindah-pindah ya. Selesaikan ya. Selesaikan masalah yang kita punya ya. Jangan nanti rusak pindah lagi. Nanti rusak lagi, pindah lagi. Jadi satu orang rusak berapa mesin itu nggak tahu ya. Nah, tapi kalau sudah bisa proses. Nah, ini yang saya maksud tadi proses ya. Harus kita lewati. Rusak harus kita benerin. Kalau kita nggak mau proses belajar servis itu nggak akan bisa. Oke. Dan di sini yang pertama memasang benang. Oke, memasang benang ini kadang kan ketika kita menjahit benang seperti ini nggak? Gulung-gulung di sini nggak? Gulung-gulung kan? Nah, di bawah sini kan gulung-gulung ini. Itu kenapa? Ada yang tahu? Karena kita terlalu ngejut. Terlalu ngejut gini. Oke? Jadi ketika ini ngejut, ini langsung gitu. Tekniknya nggak nampak ya? Nanti saya keliling. Jadi tekniknya pelan dulu. Turunkan jarum, set, baru kita gayung. Pelan-pelan ya. Jangan kesusu, ya. Pelan-pelan saja. Oke, ya itu karena ngejut tadi. Karena ya ada yang kencang lambat. Itu, ya kan? Itu selain nanti bulat-bulat, itu juga berpengaruh pada hasil jahitan. Kadang nanti lompat lagi. Bagus, lompat lagi. Karena nggak stabil. Oke? Jadi harus imbang. Jahitan atau media yang kita jahit itu harus mengimbangi juga ukuran jarum. Jika tipis, itu 14 ke bawah saja ya. 14, 13, 12, atau 11. Itu jika tipis. Tapi kalau bahan-bahan tebal, kayak bahan-bahan celana, jin, itu gunakan 14 ke atas. 14, 16, 18, atau 21. Tuh. Nah, jadi tekniknya ketika menjahit seperti tadi juga. Ketika mendapatkan bahan tebal, bantu juga menggunakan tangan. Setelah sudah masuk, baru di, apa tadi? Gayung. Nah, itu ya, setelah masuk. Ingat, gayungnya jangan mendadak ya. Pelan saja, lemah lembut ya kan? Lemah gemulai enggak ya? Lemah lembut gitu ya. Oke, terus selanjutnya, kain nggak mau jalan. Nah, yang tadi saya bilang, ini gunanya apa? Oke. Jadi ingat ya tadi ya, kalau di tengah, tadi berjalan di tempat ya. Tapi kalau turun, dia renggang. Makin bawah makin renggang. Tapi kalau ke atas atret, mundur, atret ya kan. Oke, terus ini ada putaran radio untuk apa? Putaran radio ini untuk apa? Penyetel gigi. Nah, di sini ada putaran radio, ya. Ini untuk ya. Kalau nggak suka pindah. Nah, kalau nggak dangdut ini pop. Nah, oke, reggae ke sini reggae nanti. Nah, untuk naik turunkan gigi. Nah, oke, coba ya. Nah, itu nampak nggak? Oke.
Pelan ohnya. Kira ini tuh variasi doang. Bukan. Kita praktekkan tanpa benang aja biar nggak nyangkut. Nah, ini posisi sini ya. Ini ya. Ini nggak akan jalan ini nanti. Nggak akan jalan karena giginya rendah. Nggak naik. Up. Oh-nya kecil aja. Oke. Coba. Ini kan posisi dangdut. Nah, kalau pop gini. Nah, oke. Nah, terus ketika nanti biasanya ya kalau jahit lepis atau bahan-bahan tebal itu kadang harus lebih tinggi lagi. Oke, nanti bahannya lebih tebal gitu ya Pak? Iya, tapi kan kita menyesuaikan juga. Kalau sudah jalan ya nggak masalah. Tapi kalau ingin lebih ekstrim ya naikkan lagi. Tapi repotnya nanti kamu nggak bisa, biasanya bisa bongkar lupa cara apa? Tuh, iya nggak? Biasanya pintar bongkar lupa cara pasangnya. Jadi kalau untuk kain biasa dia pas di sini apa naik gini? Gimana? Kalau untuk kain Nah, biasa. untuk kain biasa seperti ini. Karena ini kan nanti naik. Nah, terus tadi Duh, nah ini. Nah, kan jalan. Nah, jalan gitu. Jadi ketika gigi terus gini ya, tadi walaupun ini sudah turun, ini sudah naik, ketika tidak jalan, periksa bagian ini. Goyang-goyangkan. Nah, ini standar. Tapi kalau terlalu lobok, itu biasanya ada yang lepas di baut bawah. Nanti kita bongkar. Kalau dia Sudah, Pak. pas-pasan contohnya itu setelannya udah pas gini. Itu nanti tetap kerut nanti untuk menjahit kerut. Biasanya untuk lengan ada kerutan kan? Ya itu untuk jahit kerut. Nah ya, oke. Jadi semua ada solusinya. Kadang kita yang nyerah. Oke, jangan pernah berhenti berproses, bener. Oke, ini bukan DJ. Dikira gini-gini malahan. Oke. Kan kita udah jahit sekali kan. Hah? Salah, habis itu kita bongkar, habis itu kita ulangi lagi, salah lagi. Udah 3 kali emosi sih. Nangis. Nah, trik tekniknya saya katakan, jika kita sedang ada masalah, tinggalkan dulu, keluarlah. Nangis loh Pak kemarin enggak. Ya nggak masalah, emang proses seperti itu. Itulah begitu tekniknya orang belajar. Susah, bener. Tapi ketika ilmu sudah kita dapat, enak. Pernah belajar sepeda gimana dulu? Jatuh nggak? Nah, jatuh nggak? Nangis nggak? Setelah bisa gimana? Enak. Tuh kan? Proses, ya kan? Oke, kembali duduk lagi. Terus selanjutnya, Terus Pak kalau dia ininya macet, bentar, satu gimana? ininya kan ada ayun tapi Oke. sininya macet. Oke, jadi ketika mesinnya macet, yang pertama kita lepas bagian sekoci. Sekoci dan bulan tadi, sekoci dan bulan kita lepaskan. Setelah bulan lepas, kita putarkan. Jika sudah berputar, berarti masalah ada di sekoci dan bulan. Bulannya kemana? Biasanya sekocinya dan bulan itu selip. Ya. Nah, oke. Nah, tanyain ya. Tuh di atas. Koci kan dalam. Ya, oke, bentar. Saya buka. Tenang. Tenang, Bah, tenang. Ini apa namanya? Ini tangan. Gini. Kita pelan aja, jangan keras-keras. Gak enak sama sebelah. Ini namanya sepul. Ya. Tapi launya itu anak skoci terus yang ini. Ya nggak masalah. Anak sekoci ya nggak masalah. Ya ini ibunya katanya. Nah, ini bisa dikatakan anak sekoci. Bisa juga dikatakan sepul. Ya. Sepul. Terus ada juga sepul ini yang benjol ya. Kadang ada yang masuk ini selip. Nggak bisa bergerak. Nah, coba gunakan sepul yang lain. Ini disingkirin aja gitu ya. Kadang ini yang benjol. Yang dimarahin ibunya. Ya enggak? Nah, kadang ininya yang benjol padalan. Oke? Jadi ini sepul. Ini namanya apa? Masih fokus berarti. Masih fokus. Bukan, akan nunjuk ini ya kan? Jadi ini sekoci. Terus sistem sekoci ini berpengaruh ke hasil jahitan ya. Ingat, hasil jahitan nanti berkerut bagian atas, berkerut di bagian bawah itu di sekocinya. Nah, oke, jika kerut bagian bawah berarti yang kurang kencang bagian atas. Oke, ingat ya. Ingat, ibaratkan benang atas dan benang bawah itu saling mengait. Saling kait-mengait. Jika salah satu kurang imbang, mama seperti ini. Berarti yang kurang kencang? Atas ya kan? Atas.
Umpama ke atas gini, berarti yang kurang kencang? Berarti lawan katanya ya. Oke. Kalau tengah-tengah? Oke, siap. Kita fokuskan kepada skoci ini. Kalau skoci ini kencang, otomatis di bagian atas, umpama gini ya, kita pasang. Kita tarik ya. Nah, ini terlalu kencang ini. Ya. Kalau terlalu kencang, otomatis atas lebih kencang lagi nggak mengimbangi. Akibatnya benang sering putus karena terlalu kencang. Oke? Jadi yang kita rubah apanya? Skocinya. Oke. Skoci ada bautnya di sini. Nah, ini kita kendorkan dikit. Dikit aja. Kalau terlalu bablas nanti hilang dia. Soalnya kecil ini ya. Oke. Nah, jadi ini termasuk masih kencang ini. Oke. Masa satu-satu tarik. Oke, ini kencang ya. Tarik. Oke, satu lagi. Ini ya sudah lepas lah. Masa mau habisin, ya kan? Ini kencang ini. Oke. Yang penting gini, yang penting jangan terlalu los, jangan terlalu kencang. Oke? Setelah ini sudah kencang, sudah pas, baru kita setting bagian atas. Oke? Terus gini, ketika kita pakai mesin ini, pakai skoci ini. Terus skoci ini dipakai ke mesin yang lain. Pengaruh nggak? Pengaruh karena tidak imbang ya. Terus ada juga gini, ya. Bagian skoci di bagian dalam ini kadang ada serbuk benang. Kita congkel saja, ya. Biasanya ada serbuk benang yang ada di dalam sana. Walaupun dikencangin kayak apa, tetap los dia. Karena terganggu oleh benang yang ada di dalam. Itu harus dibersihkan dulu. Setelah dibersihkan baru dicek kembali. Oke? Jangan terlalu fokus dengan ini, dengan udah dikencangin kok gimana, padahal nanti ada upilnya. Iya benar, upil. Iya. Itu bisa, caranya bisa dijengkit pakai jarum, bisa ditiup juga, bisa ditiup aja dulu ya, selamat ulang tahun gitu ya. Jadi ditiup, yang penting hilang dulu serbuknya, habis itu cek lagi. Nah, baru bisa setting di bagian atas. Ini apa namanya? Oke, ini namanya yang tadi bilang bulan ya, ada yang bilang bulan, ada bilang yang rotari ya, ada yang bilang juga Shuttlehawk, ada juga. Iya, itu bahasa Jerman. Ini. Nah, pernah mengalami ketika skoci masuk keluar lagi? Ya? Ya. Buka pintunya. Tutup. Gini. Biasanya itu di bagian ini, leher ini tergulung-gulung benang. Nah, jadi di bagian skoci ini aja kayak pernya ya. Nah, oke, ada pernya ini. Per ini tidak mampu untuk mengancing di bagian lehernya ini, dikarenakan lehernya ini ada sampahnya. Oke, jadi kita periksa juga ketika keluar lagi, masuk keluar lagi, kita tengok di bagian ini. Ya, itu satu. Yang kedua, biasanya ini tidak cocok. Jadi ini kadang tidak cocok juga sama ininya. Kita gunakan skoci yang lain. Soalnya ini kadang pernya ada yang kendor sininya. Ada yang kendor nggak maunya. Nah, itu harus diganti ya ininya. Oke, terus ini yang teknik-teknik dasar. Untuk teknik-teknik yang lebih naik lagi, nanti bisa ditengok saja di YouTube saya lah ya. Kalau nggak di TikTok saja. Oke, nanti ketik saja Mama Ting Ting, nanti tahu nanti. Oke, jadi gini, ilmu servis, ilmu jahit itu nggak, ibaratnya kita makan, nggak mungkin satu piring itu langsung dimakan. Nggak mungkin kan? Proses, betul. Satu sendok. Itu pun porsinya harus dikit-dikit, nggak satu entong ya. Jadi kita harus satu pelajari, selesaikan, pahami, naik lagi, ya kan? Nggak langsung dimakan nggak mungkin. Ada prosesnya, oke? Jadi ya mungkin ilmu sekarang ya ini dulu, mengikuti perjalanan waktu lah. Itu nanti tambah-tambah ilmunya, oke? Untuk rotari, mana rotarinya tadi? Bulanku mana bulanku? Oke, masa rotari ada yang tanyakan? Ini rotari bulannya. Siapa? Ya, silakan. Ya, silakan. Oke, siap. Nanti yang punya pertanyaan tadi ditanyakan ulang ya. Oke? Ya, ini. Benang gumpal kadangkala ininya selip ya. Ininya
klok 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 gitu kan. Itu nanti klok klok klok, lepaskan dulu ini. Lepaskan. Periksa di bagian alur sini. Alur sininya, alur bulan ini tadi, kadang ada gumpalan, ada serbuknya, ada serbu benang. Itu dibersihkan dulu. Setelah bersih, dikasih minyak pelumas, pasang kembali. Terus Pak Lima, kan itu kan skocinya dalam situ tuh. Ya. Pak bisa pula dia nyelip ke bulannya itu. Copot aja dulu. Copot, bersihkan, pasang kembali. Cek gimana. Soalnya jarang ya, ini rubah jarang, bagian ini rubah karena sudah ada derat-deratnya. Oke, kecuali emang mesinnya bermasalah. Jadi ya itu, servis berkala itu sangat penting sekali. Oke, kalau mesin fit, kita enak, kita semangat. Kadang kita masuk mesin rusak, lemes enggak? Oke, selanjutnya ada? Gimana? Ngunci jahitan. Oke. Pas udah jadi ulat. Untuk ngunci jahitan, itu gimana? Itu kan sekarang ini dibalik. Kami balik. Iya. Balik kan tadi. Contoh ini kayak orang begini. Ya, tahu. Terus nanti jalan putar ini naiknya baru putar gini jahit lagi, putar lagi jahit lagi. Iya, Oke. Gini. Ketika kita menjahit, mengunci ujung itu sangat penting sekali biasanya ketika kita membuat kantong, ya kan? Mengawali jahitan. Mengawali bekerja. Jadi gini. Ini ya. Ada dua, kalau ibu-ibu ya, biasanya orang-orang tua dulu, dia nggak main ini. Tapi main ini, naikkan dikit. Saya perkenalkan berarti ini plat D ya. Ini plat D, yang penutup gigi plat D. Terus bagian sini namanya tutup mesin ini. Bagian ini namanya tension atau penjepit benang. Tension. Terus di sini ini pelatuk benang. Ini yang pelatuk benang. Kalau orang Minang mengatakan juek-juek ini. Ya, juek-juek. Nah, juek-juek. Oke. Jadi gini, kadang kan mesin ada yang ketika kita jahit bagus, nanti lompat 1 langkah, 2 langkah, bagus lagi. Itu biasanya bagian rotari sudah benjol. Ada juga sudah ujungnya ini sudah agak miring sedikit. Bengkok. Kayak tadi yang dipegang tadi. Oke, selanjutnya. Jadi tadi ya, penyebab benang yang kadang bagus 3 cm lompat lagi bisa dikarenakan rotarinya kurang pas. Bisa juga dikarenakan gayungnya kurang stabil atau putarannya tidak lancar. Kencang, lambat, pelan, tapi pasti. Oke, selanjutnya. Gimana? Habis Pak, gunanya yang besi nancap di bawah itu apa? Ini. Iya. Ini untuk ketika kita nyepul. Nah, nyepul adalah tuh belum tahu ya. Gulung benang di sepul itu apa? Ini. Jadi kalau nyepul atau gulung di anak sekoci, ada anaknya juga ini. Ini tekniknya ya kan? Ini masuk ke penjepit sini. Oke, seperti ini ya. Kita nyepul. Kelas 10 11 biasanya. Kalau 12 sudah bisa kayaknya. Digigit enggak? Ya, cepat itu benar cepat ya. Kadang juga tekniknya sebenarnya seperti ini. Tapi kadang ini tidak berfungsi. Contohnya. Nah, kadang mutar, kadang enggak. Ya kan? Ini yang bikin lama ya ini. Kadang mutar, kadang enggak. Tuh kan? Oke, jadi waktunya saya undur diri. Nanti untuk yang lain nanti kita bisa sharing di lain kesempatan. Insya Allah untuk kelas-kelas kelas 2 lah, kelas 3 persiapan untuk menuju go lagi. Entah kuliah, entah apa, yang penting jangan tinggalkan untuk berproses. Bener, proses itu luar biasa. Anak-anak kelas 10 silahkan berjuang. Rintangannya masih banyak ya. Untuk kelas 2 persiapkan magang. Magang itu harus emang berani dimaki-maki sama yang punya toko. Tuh, itu yang terpahit. Karena apa? Biasanya kita malas. Disuruh apa, kita kerjanya apa? Bengong aja. Nah, itu hindari itu ya. Yang jelas kita numpang cari ilmu di situ, ya kita harus imbal balik gitu. Ingat, ketika kita minum susu sapi, kita jangan ingat-ingat susu itu dari mana. Kamu bayangin nggak di perut ada, ya kan? Cukup kamu butuh manfaat susunya aja. Jangan lihat kejelekannya. Klik. Oke,
Oke, sekian dari saya. Mudah-mudahan ada ilmu yang bisa masuk di sini. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.